Pembahasan kelompok yaitu terkait dengan kemampuan menafsirkan. Kemampuan menafsirkan ini adalah menginterpretasikan yang dapat diartikan untuk membuat penjelasan atau memberikan alasan lewat sebuah narasi, kumpulan data atau pengalaman dan terjemahan. Ya, mencoba menjelaskan lewat materi pembelajaran dengan model, gambar, anekdot dan lain sebagainya. Di sini ada 3 contoh. Ya, yang pertama adalah tentang profesi, yang intinya adalah menceritakan kembali melalui pengalamannya. Terus juga ada materi bahasa Indonesia sama menceritakan kembali. Terus untuk yang selanjutnya adalah materi GLB dan GLBB, di mana siswa ini dapat mengaitkan teori yang sudah diberikan dan menyimpulkannya atau menginterpretasikannya ke dalam grafik atau angka, seperti itu. Menafsirkan merupakan salah satu keterampilan proses di mana siswa dapat mempresentasikan ide mereka. Jika dalam pembahasan jurnal, siswa mampu menafsirkan grafik kinematika. Kemampuan menafsirkan grafik dalam materi gerak lurus yaitu ketika siswa mampu menentukan besaran yang terdapat pada grafik. Misalnya, siswa menentukan perubahan kecepatan terbesar dari grafik percepatan terhadap waktu. Kemudian, siswa mampu mendeskripsikan secara tekstual dari grafik kinematika. Contohnya yaitu disajikan grafik posisi terhadap waktu dan siswa mampu untuk mendeskripsikan secara tekstual dari grafik tersebut. Yang terakhir adalah siswa mampu menyajikan grafik yang sesuai dari deskripsi yang diberikan. Ringkasan jurnal kedua yaitu kemampuan menaksir ukuran pada siswa SMA. Kemampuan menaksir ukuran merupakan salah satu jenis keterampilan proses sains yaitu menafsirkan atau interpretasi. Pada jurnal penelitian memiliki tujuan mengungkapkan kemampuan siswa dalam menaksir ukuran besar, mengidentifikasi perbedaan kemampuan menaksir ukuran besaran, dan mengidentifikasi besaran yang paling mudah dan paling sulit ditaksir oleh siswa. Kemampuan menaksir pada ukuran besaran yaitu ada 2, siswa mampu menaksir ukuran besaran yang paling mudah dan siswa mampu menaksir ukuran besaran yang paling sulit. Untuk yang menaksir ukuran besaran yang paling mudah yaitu ukuran panjang spidol, menaksir diameter spidol, dan menaksir luas figura. Sedangkan menaksir ukuran besaran yang paling sulit adalah menaksir massa batu bata, volume air, suhu air, dan waktu atau durasi video. Dalam konteks menafsirkan, terdapat beberapa kunci poin, yaitu pertama, menemukan makna yang mendalam. Artinya, tidak hanya menerima informasi sebagaimana adanya, tetapi juga mampu mengeksplorasi makna-makna yang lebih dalam. 2. Menghubungkan dengan konteks lain, artinya kemampuan peserta didik untuk mengaitkan informasi dengan konteks yang lebih luas. 3. Analisis yang mendalam, artinya mampu melakukan analisis yang kritis terhadap informasi yang diberikan. 4. Menemukan hubungan, yaitu kemampuan peserta didik untuk melihat pola atau hubungan sebab akibat. 5. Membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman. Artinya tidak hanya sekedar menafsirkan informasi, tetapi juga mampu membuat kesimpulan. Menafsirkan merupakan kemampuan dalam menjelaskan melalui pengalaman, data, gambar, anekdot, analogi, narasi, dan lain-lain yang bertujuan untuk memberikan informasi dari teori yang telah dipahami. Di sini ada contohnya yaitu ketika di materi IPA tentang perkembangan biakan makhluk hidup di mana siswa dapat mengaitkan teori menggunakan model atau melalui gambar. Selanjutnya, dalam konsep menafsirkan, dalam pembahasan jurnal ini, siswa mampu menafsirkan konsep dasar ekosistem dengan baik. Dibuktikan hasil penggunaan model pembelajaran sains teknologi masyarakat atau STM meningkat. Siswa mampu menjelaskan gambar rantai makanan, jaringan makanan, dan piramida makanan secara benar. Siswa mampu memberikan contoh komponen menyusun ekosistem dalam beberapa macam ekosistem yang disajikan dalam LKS. Dan siswa mampu membandingkan dan mengklasifikasikan komponen abiotik dan komponen biotik ekosistem, serta
Siswa mampu menjelaskan hubungan antara komponen ekosistem dan pola interaksi dalam ekosistem. Menafsirkan sendiri merupakan proses kognitif ketika peserta didik mampu mengubah informasi dari satu bentuk ke bentuk lain, dapat berupa angka menjadi kata-kata, kata-kata menjadi angka, dan lain sebagainya. Contoh konkretnya kemampuan menafsirkan yaitu pada mata pelajaran fisika kelas 10 materi GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Ketika peserta didik mampu menghubungkan variabel-variabel, menemukan pola, serta menyimpulkan grafik dengan teori yang sudah diberikan sebelumnya. Misalnya saja diberikan soal cerita tentang GLB atau GLBB, peserta didik dapat menjawab dengan memilih jawaban dalam bentuk angka atau grafik. Soal versi kedua yaitu soal dalam bentuk grafik, kemudian peserta didik diminta untuk menjawab soal dalam bentuk angka. Mampu menafsirkan yaitu dimulai dari menceritakan masalah belajar dengan penuh bermakna, kemudian menawarkan penerjemah yang tepat. Selanjutnya yaitu memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa. Dan yang terakhir yaitu mengkonstruksi objek sesuai dengan pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Contohnya seperti siswa sudah mampu menjelaskan analogi dari rumus fisika yang digunakan. Misalnya pada materi momen gaya, siswa sudah mampu menentukan arah putaran dari gambar yang diberikan, sehingga dia mampu menerjemahkan gambar bahwa ketika searah dengan jarum jam, maka nilai gaya positif, dan jika berlawanan arah jarum jam, maka nilainya negatif.